Halo sobat youtuber semua, kembali lagi dengan channel Guide Kasarung. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Rangkas Bitung menuju ke daerah Citorek, ya, Kasepuhan Adat Citorek. Bagaimana keseruan perjalanan dari Rangkas Bitung menuju ke Kasepuhan Adat Citorek? Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Selamat menonton. Perjalanan kali ini saya mulai dari kota Rangkas Bitung, ya, kemudian mengambil jalur menuju ke Ona dan dilanjutkan menuju ke daerah Polres Lebak. Dari situ kita menuju atau berbelok ke kanan menuju ke arah Ciuyah, ya. Di Ciuyah ini terkenal dengan markasnya atau Batalion Dodiklatpur atau Komando Pendidikan dan Latihan Tempur TNI Angkatan Darat. Setelah hujan selesai, perjalanan kita lanjutkan dari Sajra menuju ke Cipanas. Nah, ini adalah Cipanas dan kita akan mengambil jalur yang lurus menuju ke arah Citorek. Perjalanan kemudian kita lanjutkan lagi, meskipun cuaca agak sedikit mendung dan terkadang juga rintik hujan masih bisa terasa turun, ya. Yang saya sendiri khawatir terjadi hujan besar pada saat di perjalanan seperti ini karena lokasinya ini ada di pertengahan. Nah, buat kalian yang akan menuju ke daerah Citorek, harap berhati-hati karena memang tanjakannya lumayan panjang dan ekstrim, juga banyak sekali jalan yang amblas ataupun yang patahan, yang kemudian ini akan sedikit mengganggu perjalanan Anda. Dan juga hati-hati terhadap jalan yang longsor, ya, karena nanti akan kita bisa lihat bagaimana kondisi jalanan yang longsor dan ini dijaga oleh masyarakat. Tetapi buat Anda yang lewat ke jalur ini diharapkan untuk menyiapkan uang receh untuk memberikan sekedar alat atau ala kadarnya buat para penjaga jalan yang ada di lokasi tersebut. Ini pemandangannya lumayan bagus kalau kita lewat sini. Seperti kita lihat di sisi kanan, ya, pegunungan. Nah, ini adalah jembatan Muara, di mana jembatan Muara sebelumnya tidak bisa dilewati dan hanya bisa kendaraan roda 2 saja, itu pun melalui jembatan gantung. Tapi saat ini sudah bisa dilalui, ya, kendaraan roda 4 meskipun hanya satu kendaraan menuju ke jembatan darurat yang menghubungkan antara Lebak Gedong dengan Majasari, ya. Jadi lokasinya disebut dengan jembatan Muara. Nah, ini kita sudah melewati jembatan Muara, masuk ke jembatan Pelangi menuju ke arah Majasari dan dilanjutkan menuju ke arah Citorek. Di sini sendiri tanjakannya lumayan agak agak sedikit ekstrim, ya. Ekstrimnya karena memang kemiringannya cukup lumayan miring dan banyak yang panjang tanjakannya, sehingga kalau Anda membawa kendaraan mohon untuk diperiksa terlebih dahulu agar tidak menjadi kendala nanti pada saat di perjalanan. Hanya saja kalau memang Anda melalui jalur ini nanti akan bisa dilihat banyak sekali pemandangan yang bagus yang bisa kita saksikan di jalur ini, entah itu bukit-bukitnya ataupun view menuju ke bagian bawah dari jalan, ya. Di sisi kiri dan kanan jalan ini bisa kita lihat, bahkan nanti di depan kita akan melihat air terjun yang ada di pinggir jalan. Nah, ini juga membuat pengunjung akan menjadi takjub gitu, ya.
dengan kondisi alam yang ada di wilayah Kabupaten Lebak ini. Sejauh yang kita lewati jalanan memang bagus, sudah dibeton dan juga tidak banyak yang rusak atau tidak banyak yang bolong-bolong. Nah, ini jalanan yang kita lalui seperti ini. Hanya saja memang kalau malam hari kita lewat sini masih agak sedikit karena kurangnya penerangan atau lampu penerangan jalan. Hal ini sedikit membuat takut gitu ya. Kalau yang takut gelap. Cuma memang kondisi jalanan seperti ini mengingatkan kita di beberapa daerah seperti menuju ke Bandung, ke Ciwidey atau ke arah Lembang ya. Nah, ini sebetulnya potensial sekali untuk dijadikan objek pariwisata. Lokasi-lokasi seperti ini, tinggal bagaimana pemerintah daerah kemudian memoles lokasi-lokasi ini diarahkan untuk menjadi objek wisata. Nah, di samping kanan kita ini adalah sebuah situs megalitik, yaitu situs Lebak Kosala. Nah, situs Lebak Kosala ini adalah situs megalitik yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak sendiri ada beberapa situs megalitik, diantaranya ada Lebak Cibedug, kemudian ada Lebak Kosala, kemudian pokoknya banyak ya kalau di Kabupaten Lebak. Nah, ini kita melewati beberapa hutan adat yang dikelola oleh masyarakat Kasepuhan, masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. Jadi kalau berbicara masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak atau masyarakat adat di Kabupaten Lebak, itu bukan hanya Baduy, tetapi ada juga yang lain. Ya, jadi ada beberapa masyarakat adat atau masyarakat Kasepuhan yang saat ini tergabung dalam Sabaki ya, atau Kasepuhan Banten Kidul. Bisa kita lihat pemandangannya, dan kalau lewat sini sebetulnya kendaraan tidak usah menyalakan AC karena memang sudah dingin ya. Sudah dingin dan udaranya juga cukup bersih karena tidak terlalu ramai seperti di kota-kota. Nah, ini dia air terjunnya, bisa kita lihat. Ini tepat di pinggir jalan loh. Hanya saja harus hati-hati dalam menyimpan kendaraan karena ini berada di tikungan. Baiklah, perjalanan kita lanjutkan kembali dan bisa kita lihat ini saya melakukan perjalanan pada saat bulan Ramadan. Jadi kebetulan sore hari dan memang tidak banyak yang melakukan kegiatan ngabuburit dikarenakan kondisinya mendung seperti ini. Tapi kalau sedang kemarau atau cuacanya sedang cerah, biasanya banyak sekali nih kendaraan-kendaraan bermotor yang lalu lalang, baik itu dari ataupun setelah ya. Nah, ini juga bisa kita lihat sepanjang jalur yang kita lewati banyak sekali kendaraan-kendaraan bermotor yang mungkin mereka sudah melakukan aktivitas ngabuburit atau menunggu waktu untuk berbuka puasa. Nah, ini tikungan-tikungan seperti ini banyak sekali kita lalui, dan ini adalah menuju ke daerah Puncak Sanggabuana yang ada di kecamatan atau di Desa Majasari ya. Bisa kita lihat kan. Nah, di sana juga pohon-pohon pinus ya, karena memang ini adalah salah satu lokasi yang berada di ketinggian di mana memungkinkan untuk tumbuh pohon pinus.
Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, di area ini sebetulnya ada turunan yang tikungannya cukup tajam, jadi harus berhati-hati ketika kita sedang menuju ke arah turunan ataupun sebaliknya pada saat kita menanjak atau menuju ke arah tanjakan menuju ke puncak yang tadi. Jadi lokasi ini terkadang kalau tidak mengenal medan ini akan sangat merepotkan ya tikungannya. Jadi diharap untuk bisa berhati-hati, dan kita tidak lama lagi memasuki area atau wilayah dari Kasepuhan Citorek ya. Dari Kasepuhan Citorek ini kebetulan waktunya saya juga nggak tahu apakah mendekati maghrib atau memang masih ada waktu untuk menuju ke arah Citorek. Oke, nah seperti tikungan ini ya, di sebelah kanannya itu sebetulnya ada lokasi yang bagus untuk dijadikan objek view. Jadi ada pegunungan ya, perbukitan yang bisa kita lihat di area tersebut. Nah, ini adalah salah satu area atau jalur yang dilewati oleh kendaraan kita menuju ke arah Citorek, di mana view-nya sangat bagus sekali. Nah, tidak jarang para pengendara akan berhenti di area ini untuk berfoto atau mengambil foto dengan background pemandangan yang ada di bagian atau di sebelah kiri jalur yang kita lewati ini. Nah, itu di depan kita juga sama nih, mereka sedang mengambil foto di lokasi tersebut. Tetapi saya ingatkan sekali lagi untuk yang berhenti di area tersebut, perhatikan jalur, jangan sampai menghalangi kendaraan lain apalagi di tikungan, karena kondisinya sangat berbahaya. Ini ketinggiannya lumayan loh, jurang yang kita pakai untuk berhenti. Nah, ini tidak jauh lagi sebetulnya, ini sudah memasuki wewengkon adat Kasepuhan Citorek atau wilayah adat Kasepuhan Citorek. Dan ini di sini atau di lokasi ini kabutnya pun lumayan tebal ya. Jadi kalau untuk di daerah Kasepuhan Citorek sendiri, cuaca itu kalau siang hari sekitar ya paling tinggi 27 derajat lah, 27. Kemudian kalau menjelang subuh hari, menjelang tengah malam atau subuh, itu sekitar 16 sampai 18 derajat. Nah, ini kita sudah masuk wewengkon adat Kasepuhan Citorek atau wilayah adat Kasepuhan Citorek, di mana ini menjadi salah satu tujuan bagi para wisatawan yang banyak dikenali atau disebut dengan nama negeri di atas awan yang berada di Ciusul ya, atau Gunung Luhur namanya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menonton, karena saya sudah sampai di wilayah Kasepuhan Citorek karena ini merupakan tujuan saya. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menyempatkan diri menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen di kolom komentar, kemudian share jika memang bermanfaat. Tidak lupa juga untuk membunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan di saat ada video baru yang muncul. Saya Guide Kasarung mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.